Oke, selanjutnya saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara mengisi konten atau learning activities mata kuliah online dengan menggunakan Open Learning. Nah, di sini tadi sudah pada video sebelumnya, video guide sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara mengisikan modul pada learning activities. Nah, di sini saya akan mengisi untuk konten learning modules atau material. Nah, di sini jadi dosen bisa menyiapkan slide dalam bentuk slide-nya pertama slide yang dalam bentuk PowerPoint kita save as atau kita jadikan menjadi bentuk gambar, yaitu filenya bisa dalam bentuk PNG atau JPEG. Nah, selanjutnya tadi kita masukkan sesuai dengan bab-babnya yang sudah kita tulis pada learning modules. Nah, di sini misalnya saya akan masukkan untuk modul math tutorial. Nah, di sini jika kita ingin mengganti nama modul ini, kita bisa klik di sini edit. Nah, di sini kita bisa menggantikan namanya. Misalnya di sini saya akan mengganti nama tutorial saja. Seperti ini, lalu diklik done. Klik done. Selanjut di sini add a page. Nah, add a page merupakan bagian-bagian. Nah, tadi kan jadi dalam satu modul itu atau satu bab itu, misalnya mata kuliah saya diferensial. Dalam bab diferensial itu kan ada beberapa slide, misalnya ada 20 slide. Nah, 20 slide itu jadi seharusnya atau diharapkan dosen membaginya atau dipisah-pisah agar mahasiswa itu lebih mudah mempelajarinya. Jadi tidak langsung 20 slide dimasukkan, jadi dibagi-bagi. Nah, misalnya di sini dalam bab tutorial saya akan membagi menjadi 2 bagian atau 3 bagian. Misalnya di sini pada bagian pertama itu pendahuluan. Kita klik enter. Lalu nanti bagian kedua itu nanti misalnya ada rumusnya atau rumus persamaan. Nah, di sini persamaan matematikanya. Nah, selanjutnya di slide ketiga, di page ketiga atau di bagian ketiga misalnya ada video penjelasannya. Nah, seperti ini. Jadi ada 3 bagian. Nah, di sini boleh dosen misalnya perbagiannya hanya 5 slide atau hanya 6 slide. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak bagus jika slide-nya dalam satu bagian itu slide-nya itu lebih dari 6 atau 8 lebih ke atas. Saya tidak merekomendasikan karena nanti itu mahasiswa akan banyak meng-scroll. Jadi kalau jika hanya 5 sampai 6 slide saja kan mahasiswa scrollnya tidak terlalu banyak dan itu akan lebih efektif untuk mereka belajar. Nah, di sini misalnya kita mulai mengisi untuk bagian pendahuluan. Kita edit page. Lalu di sini bisa diganti untuk thumbnailnya. Di sini akan saya gunakan. Sini sembarang sekreatif dosennya mau diberikan thumbnail seperti apa. Di sini misalnya saya kasih, karena ini matematika, saya akan mencari yang matematika. Misalnya ini saja saya kasih. Nah, oke, di sini sudah terganti. Nah, lalu di sini kita berikan. Nah, di sini ada blank widgets-nya. Nah, di sini bisa langsung diinputkan untuk slide-nya. Misalnya di sini atau mau diberi dulu kata-kata, misalnya di sini berikut merupakan kata-kata pendahuluannya untuk membuka itu untuk pada slide paling atas. Berikut merupakan materi. Nah, jadi seperti ini. Jadi di sini jika mau di rata kanan bisa diklik di sini, rata kiri bisa diklik di sini, rata tengah atau rata kanan kiri ya. Nah, itu boleh. Nah, lalu
jika misalnya mau memberikan ini bisa apa namanya number list seperti itu bisa. Di sini ada yang lower alpha, lower Greek, lower Roman, upper, nah seperti itu. Misalnya gini, nah ini A untuk yang A, ini untuk yang A kecil, lalu ini untuk I, nah seperti itu. Untuk default itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah seperti itu. Atau bisa juga yang bullet numbernya. Di sini ada yang default, titik biasa, ada juga yang circle dan lain-lain. Nanti bisa dicoba. Lalu di sini, nah di sini misalnya saya membuat ini berikut ini yang berikut merupakan materi tutorial ini akan saya bold. Di sini klik bold bisa boleh, di italic juga bisa. Nah di italic, di underline juga bisa, di underline. Atau diberi warna juga bisa. Nah, di sini diberi warna jadi biru. Atau dia mau tulisannya mau lebih besar daripada tulisan di bawahnya, bisa diformat, di headings. Nah, di sini ini header 1, nah besar. Mungkin terlalu besar, header 2, header dan seterusnya. Ini untuk bodinya, di sini header 4. Nah, misalnya saya tulis header 4. Nah, seperti itu. Setelah itu, ini bisa juga di-insert. Bisa di spesial karakter, bisa di sini ada beberapa karakternya, atau di insert di sini latexnya boleh, apa untuk rumus di insert equationnya di sini bisa di open learning nih, bisa diketik dicari di sini sesuai dengan rumus yang akan digunakan, persamaan yang akan digunakan, atau mau diberikan pemisah paragraf boleh. Di sini ada pemisah paragraf berupa bentuk garis. Nah, seperti itu. Jadi di sini bisa ditambahkan date and time juga. Lalu bisa ini untuk edit. Tambahkan tabel juga bisa. Nah, seperti ini. Jadi misalnya di sini tabel. Nah, di sini bisa ditulis tabel, bisa nama. Mungkin nanti jika mau nama atau gimana. Nah, seperti itu. Ini tetap bisa di-delete, Oke, nah seperti ini. Ini untuk yang setelah selesai kita klik done. Nah, completion settingnya di sini direkomendasikan untuk mengklik yang complete when scroll tuh. Nah, jadi setelah mahasiswa dianggap komplit setelah mereka melakukan scroll atau membacanya seperti itu, baru diklik done. Lanjut, ini selanjutnya kita tarik lagi untuk konten. Di sini yang teks saja, teks di sini taruh di bawahnya, di sini insert new row. Nah, oke. Selanjutnya di setup. Nah, kita mulai memasukkan materinya. Tadi yang slide yang sudah kita save as menjadi foto atau gambar. Klik di sini. Klik di sini insert or edit image. Select file. Kita pilih di mana file yang disimpan. Ini saya pilih ini. Nah, di sini slide 1. Display text-nya bisa diisikan slide 1. Ini harus ditunggu sampai dia muncul seperti ini dan ini bertuliskan upload complete. Kalau tidak, nanti dia tidak akan muncul. Kalau dia sampai belum muncul tulisan upload complete, nanti gambarnya tidak akan muncul. Nah, seperti itu. Jadi harus sampai dia tercentang upload complete berwarna hijau. Lalu kita klik OK. Nah, dia muncul seperti ini. Kita klik done. Nah, kita completing settingnya kita ganti menjadi persentase. Tadi complete when scroll. Oke, dan seterusnya di sini sampai 5 atau sampai 6 slide di bagian 1. Nah, di sini tidak perlu memberikan teks karena jika kita nanti memberikan teks dia akan muncul di assessment. Jadi karena ini hanya materi jadi tidak di assessment, jadi tidak perlu diberikan teks. Nah, setelah selesai, jika dosen berkeinginan untuk memberikan widget untuk bagian ini bisa, maka di setting. Nah, di sini access-nya kita pilih bisa siapa aja yang boleh melihat page ini, boleh bisa custom. Di sini siapa aja atau kalau saya menggunakan default saja. Jadi semuanya bisa melihat
Nah, selanjutnya kapan mahasiswa bisa melihat modul tutorial ini? Di sini pilih restrict jika kita menginginkan terjadwal, melihat videonya terjadwal. Nah, di sini from 1/3/2020 ini di-clear dulu kalau mau diganti start date-nya. Di sini bisa dipilih completion, schedule, kalau mau dikasih schedule, nah seperti itu. Nanti untuk setting ini akan saya berikan penjelasan lebih contohnya lebih lanjut untuk quiz atau untuk learning activities, yaitu practice, quiz, midterm atau final exam. Karena kenapa? Karena kalau hanya materinya saja, saya kira tidak perlu diberikan budget karena agar mahasiswa itu bisa melihat kapanpun materi-materinya, bisa membuka kapanpun materi-materinya, sehingga lalu kita save and close. Nah, untuk pendahuluan 1. Selanjutnya untuk begitu juga lanjut untuk bagian kedua. Nah, bagian kedua juga gitu, boleh diganti di sini. Gambarnya tadi diganti seperti tadi bisa, lalu diinsertkan. Nah, di sini jika tidak mau beri kata-kata langsung materinya boleh. Nah, seperti ini sama select seperti ini. Nah, saya tadi kan sudah sampai slide ke-6 atau slide ke-7 saya berikan. Lalu saya klik untuk slide 8 itu mulai dari bagian kedua. Nah, di sini open display text-nya karena tadi di bagian 1 sampai slide 7 berarti di bagian 2 mulai dari slide 8 seperti ini. Ingat ditunggu sampai upload complete. Nah, setelah complete maka kita bisa klik OK. Completion setting. Ini save change dulu. Kita pilih yang persentase dan oke, di sini lanjut begitu nanti begitu terus ini di insert ini untuk menambahkan. Nah, begitu untuk seterusnya sampai 5 sampai 6 slide. Selanjutnya kita save and close. Nah, ini belum muncul tadi karena saya tidak memberikan gambar. Jadi di sini tidak terlihat bagus. Jadi di sini harus sebaiknya diberikan gambarnya agar dia terlihat lebih rapi, lebih bagus seperti itu. Nah, yang ini. Oke, nah seperti ini. Selanjutnya untuk video penjelasan. Nah, video penjelasan ini sama kita edit page. Nah, kita ganti lagi thumbnailnya. Kita tuliskan dulu, misalnya mau diberikan kata-kata seperti tadi. Berikut merupakan karena dia hanya berupa kata-kata saja, completion settingnya boleh hanya complete when viewed, boleh kita klik dan selanjutnya. Nah, di sini karena kita ingin memasukkan video penjelasan, maka untuk kontennya bukan yang teks lagi yang kita gunakan, tapi yang konten untuk video. Jadi kita tarik videonya. Nah, di sini kita tarik widget untuk video. Add a heading for the video. Boleh di sini video titelnya misalnya penjelasan materi. Nah, seperti ini. Untuk title-nya, untuk judul videonya, di sini ada pilihannya, video shorts-nya boleh URL atau file upload. Nah, di sini jika URL berarti nanti mahasiswa hanya mengklik URL-nya lalu dia bisa mungkin ke YouTube atau ke lain-lainnya. Jadi di sini di sini direkomendasikan agar tetap di open learning, maka kita pilih yang file upload. Nah, di sini file upload kita saga state-nya 800 x 450 pixel. Kita klik upload video. Kita pilih misalnya di sini
Misalnya ini video saya, nanti dosen memberikan mengupload video masing-masing dosen. Ini kita tunggu, masih lagi uploading. Nah, di sini video yang diupload yaitu MP4, berformat MP4. Nah, jadi rekomendasinya video penjelasan itu tidak boleh lebih bagus, lebih baik jika tidak lebih dari 10 menit. Jadi agar mahasiswa tidak bosan. Nah, jadi per 10 menit gitu, nanti mungkin selesai, baru nanti video selanjutnya lagi selesai 10 menit lagi. Nah, jadi di situ selain biar mahasiswa tidak bosan dan aksesnya nanti akan lebih ringan, karena kalau videonya nanti terlalu berat juga aksesnya nanti mahasiswa akan lebih lama karena butuh memutarnya menunggu beberapa waktu. Oke, ditunggu. Nah, ini sudah muncul. Di sini ada bisa dipilih lagi play automatically pada saat mahasiswa membuka langsung di play, atau bisa lu playback, atau tidak usah dipilih, tidak apa-apa. Nah, di sini saya tidak memilih apapun, jadi nanti mahasiswa manual mengklik gitu seperti itu, memencet tombol play-nya ini. Nah, di sini bisa custom thumbnail-nya. Jadi nanti tampilan depannya ini misalnya seperti ini. Kalau yang kita tidak berikan di sini tampilan depannya langsung video kita, namun jika kita mau pasang thumbnail lagi bisa. Misalnya saya akan memakai logo UMKT Teknik Mesin. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi thumbnailnya. Jadi nanti awalnya sini gambarnya adalah logo ini. Jika tidak memakai juga tidak apa-apa. Lalu kita klik done. Sudah tersave. Kita ini complete settingnya. Ini kita pilih lagi yang persentase di sini agar mahasiswa dinilai komplit pada saat mereka selesai menonton video tersebut. Jadi jangan hanya yang 3 di atas, namun harus yang persentase. Kita klik done. Contohnya seperti ini, kita klik, nah lalu sudah muncul. Jadi kalau lupa tidak tersave, dia akan tidak tersave seperti itu. Nah, ini kita save and close. Nah, kita mau view nih page-nya, kita klik page, bisa. Jadi kita lihat dulu page-nya seperti apa munculnya. Nah, ini adalah page yang muncul pada halaman mahasiswa. Nah, seperti ini. Ini untuk pertama, yang bagian pertama, ini bagian kedua. Nah, tadi ini karena kita sudah tarik widget namun tidak diisi, muncul seperti ini, add content here. Nah, di sini jadi nanti dosen harus lebih teliti jika memang widgetnya tidak digunakan atau kosong, di delete saja. Jadi biar tidak muncul seperti ini. Nah, selanjutnya bagian ketiga adalah video penjelasannya. Nah, seperti ini. Ini tadi kata-kata pengantarnya, lalu ini title videonya, lalu di sini kita bisa nih seperti ini. Oke, nah, mungkin di sini kita tutup. Nah, di sini konten untuk tutorialnya. Jadi di sini nanti boleh bisa sampai beberapa bagian, boleh, tergantung dari kreativitas dosen. Jadi sampai di sini untuk pengisian konten learning modulesnya. Saya harap bisa membantu. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial
penjelasan mengenai bagaimana untuk latihan, praktis, kuis, dan ujiannya baik UTS ataupun UAS. Terima kasih.